подержите на ту руку, прям как человеческая. Выдвинутые пальцы. Sains memang telah membuat banyak kemajuan dalam abad terakhir ini, selama tidak terbentuk dengan masalah etika kemanusiaan. Salah satu masalah tersebut adalah penciptaan kehidupan buatan. Bagi sebagian orang, ini adalah kemajuan logis dari pengetahuan ilmiah. Namun, bagi yang lain merupakan ranah yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Konsep yang berkaitan dengan penciptaan kehidupan buatan seperti rekayasa genetika dan cloning manusia adalah ide-ide ilmiah yang relatif modern. Namun, di masa lalu, bidang alkimia oleh para ilmuwan abad pertengahan juga sudah berupaya menciptakan kehidupan secara artifisial. Salah satu makhluk yang konon mampu diciptakan oleh para alkemis adalah disebut dengan homunculus, yang berarti pria kecil dalam bahasa Latin. Nah, apa itu homunculus? Lama nih hujan, elah. Homunculus pertama kali disebut dalam tulisan alkimia abad ke-16. Namun demikian, kemungkinan konsep ini lebih tua dari tulisan-tulisan ini dan dapat dilacak pada abad pertengahan awal atau sekitar 400 hingga 1000 Masehi yang lalu. Kisah pertama yang diketahui tentang produksi homunculus dikatakan ditemukan dalam sebuah karya Arab tanpa tanggal yang disebut Buku Sapi. Konon ditulis oleh filsuf Yunani Plato sendiri. Komposisi untuk menciptakan homunculus termasuk air mani manusia, seekor sapi, dan darah hewan. Namun di era modern ini, menurut saya, ini adalah kegilaan yang aneh. Tentunya kegilaan yang dibuat oleh anak-anak muda untuk membuat para audiens YouTube-nya terutama tertarik untuk menonton channel mereka. Anak muda yang biasanya ingin tahu tentang isi dunia dari sudut pandang mereka. Mereka membuat kegilaan yang tidak wajar. Nah, lewat beberapa eksperimen, mungkin manusia dapat menciptakan makhluk jenis baru yang belum pernah ada di dunia ini. Maksud dari menciptakan ini adalah mencampurkan beberapa gen atau beberapa unsur biologis untuk ilmu pengetahuan atau memang untuk sekedar iseng. Yang lebih mengejutkan dalam percobaan ini, ada yang menggunakan percampuran sperma manusia dengan beberapa embrio atau gen dari hewan. Kenyataannya, hasil percobaan tersebut menghasilkan suatu makhluk yang aneh. Nah, ini nih guys, percobaan sperma dengan telur ayam yang dilakukan oleh YouTuber Turki. Jujur saja saya nggak paham atau mungkin bisa dibilang sedikit tidak percaya apakah ini nyata atau cuma rekayasa. Dilihat dari bentuknya memang asli dan agak sedikit mengerikan. Nah, bagaimana sih cara mereka membuat homunculus? Beberapa artikel telah saya rangkum. Di sini dikatakan cara membuat homunculus dari telur. Telur yang biasa digunakan biasanya dari semua jenis, dari burung puyuh hingga burung unta. Cocok untuk menciptakan makhluk hidup di rumah, karena ada segalanya untuk pertumbuhan tubuh yang baik. Siapkan benih dalam cangkang, buat lubang, menyuntikkan benih dengan jarum suntik dalam kuning telur. Untuk mencegah bakteri masuk, silahkan tutup lubang dengan selotip. Kemudian masukkan telur dalam wadah tertutup dan bungkus dengan kain. Tempatkan wadah di tempat yang hangat selama 5-14 hari. Nah, apakah Anda yakin hal ini akan berhasil menghasilkan sebuah makhluk yang aneh? Fakta diketahui bahwa nukleus seluler ayam betina mengandung 78 kromosom, serta seseorang hanya memiliki 46. Jika sehubungan dengan mutasi, perubahan dalam satu arah terjadi, ini akan menyebabkan penyakit serius atau sindrom Down atau autisme.
Nah, yang kedua, fakta lain yang menyangkal kemungkinan menciptakan homunculus dari telur pada kenyataannya adalah perbedaan dalam pembagian dan urutan molekul DNA, serta RNA dan protein yang digunakan olehnya. Prinsip-prinsip struktur telur dan sperma sama sekali berbeda, dan faktanya nggak mungkin mereka akan membentuk sebuah makhluk yang aneh dari percampuran sperma dan telur ayam. Nah, apakah ini benar atau bohong? Video tersebut membuktikan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Homunculus itu sebenarnya adalah palsu biasa yang menyesatkan orang-orang yang mudah tertipu. Dan sekarang makhluk ini telah berubah menjadi kenyataan. Orang-orang mungkin pada percaya dengan melihatnya di YouTube. Jika para penulis video benar-benar tahu cara membuat homunculus di rumah dan dapat menumbuhkannya dengan baik, mungkin mereka sekarang sudah pada besar. Dan para YouTuber tersebut dianugerahi sebuah Nobel atau hadiah oleh pemerintah, dan mungkin saja semua homunculus sekarang sudah pada bertebaran di dunia ini. Nah, sekarang semua kembali kepada Anda. Apakah Anda percaya atau tidak? Oke guys, sekian video dari DPB. Semoga kali ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.